Hai semuanya, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Jessica Febrina. Saya adalah seorang dokter umum dan juga seorang clinical laboratory scientist. Nah, di video ini saya akan membagikan tips-tips belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, tips ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya, sama sharing saya, sama teman-teman kuliah saya dulu, yang sekarang sudah jadi teman-teman sejawat saya. Nah, buat yang teman-teman yang baru nonton video ini, seperti yang kalian tahu, masuk kedokteran itu susah, kuliahnya lama, biayanya mahal, dan kalau kita udah memutuskan untuk masuk fakultas kedokteran, it's a lifelong commitment, it is a lifelong learning juga, jadi kita nggak akan pernah berhenti belajar. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau masuk FK atau yang sudah masuk FK, biar menjadi inspirasi gimana sih buat belajar di Fakultas Kedokteran. Simak videonya ya. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Juga diklik tombol lonceng notifikasinya agar selalu dapat update kalau aku lagi posting video terbaru. Tips yang pertama untuk belajar di FK yaitu kenali tipe cara belajar kalian. Tiap orang punya tipe cara belajar yang berbeda-beda. Nah, ada yang tipenya visual atau dengan cara melihat. Nah, orang-orang dengan tipe cara belajar visual ini, mereka lebih suka dengan cara membaca buku, baca handout, baca PowerPoint, pokoknya dengan cara melihat, dan dengan cara seperti itu mereka lebih mengerti. Tipe cara belajar yang kedua adalah tipe auditory atau dengan cara mendengar. Nah, sekedar sharing, teman-teman aku yang tipe cara belajarnya auditory, mereka biasanya ke kuliah tuh bawa recording device, bawa alat perekam. Jadi mereka dengerin dosennya jelasin apa, mereka tuh biasanya sangat konsentrasi banget kalau dosennya lagi menerangkan, karena mereka dengerin banget dosennya ngejelasin apa, dan sembari itu juga mereka lagi rekam dosennya ngejelasin apa. Sampainya mereka di rumah, mereka biasanya dengerin lagi rekamannya, terus mereka transcribe ulang atau mereka ketik ulang apa yang dosennya jelasin, dan dengan cara itu mereka lebih mengerti. Tipe belajar yang ketiga adalah kinestetik. Nah, orang dengan tipe cara belajar kinestetik ini, mereka lebih suka dengan cara mengerjakan atau aktivitas fisik, physical activities ya. Jadi orang-orang ini lebih suka praktikum. Nah, pada dasarnya kita di Fakultas Kedokteran, kita tuh terpapar dengan ketiga cara belajar ini gitu, tiga tipe belajar ini. Karena kan kita kalau lagi di kelas, pasti kita melihat dosennya mengajar, kita sembari baca buku, mendengar juga dosennya menerangkan, dan biasanya kita juga ada praktikum kan di FK. Nah, tapi pasti masing-masing orang punya cara belajar yang lebih dominan, dan dengan cara seperti itu mereka lebih mengerti itu topik yang mereka pelajari, dan dengan cara mereka stick with it, yang mereka rasa lebih nyaman belajarnya, kalau mereka stick with it dan merasa nyaman dengan itu, pasti akan lebih mudah untuk dijalani selama FK kalau kita sudah tahu tipe cara belajar kita. Tips belajar yang kedua, belajar untuk cari ilmu, bukan untuk cari nilai. Nah, nilai itu juga penting sih ya teman-teman, nggak lucu juga kan kalau nilai kita jelek terus kita nggak lulus. Tapi jangan jadikan nilai itu segalanya, karena pada dasarnya kalau kita mencari ilmu itu akan menjadi tanggung jawab yang besar buat kita nantinya ke depannya, apalagi sebagai seorang dokter ya, karena kan yang kita pertanggungjawabkan adalah nyawa manusia. Jadi jangan jadikan nilai itu suatu target, karena kalau kita udah jadikan nilai itu suatu target, kita pengen banget dapat nilai itu, tapi kenyataannya mungkin effort kita nggak maksimal, adanya mungkin kita jadi kecewa. Tapi jadikanlah nilai itu sebuah reward of our hard work. Jadi kalau emang kita udah belajar yang betul-betul belajar yang benar, kita berdoa, kita yakin dengan yang kita kerjakan,
Kalau kita dapat nilai yang bagus, itu berarti adalah suatu reward dari usaha kita. Tips yang ketiga adalah menghafal dan memahami. Memang nggak bisa dipungkiri, di fakultas kedokteran itu banyak banget yang harus dihafalin. Banyak banget. Anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi, pokoknya memang banyak sekali yang harus dihafalin. Tapi kalau kita nggak paham konsepnya, kalau nanti kita dihadapi dengan soal, pertanyaan, atau kasus langsung di depan kita nggak paham konsep akan apa yang kita pelajarin itu, kita gampang lupa. Jadi cara belajarnya adalah dengan cara menghafal dan memahami apa yang kita pelajari, biar pada suatu hari nanti kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan, mau diputar-putar gimana pun juga pertanyaan itu, kita tetap bisa jawab guys, karena kita bukan cuma hafal, kita juga paham apa yang kita pelajari. Tips yang berikutnya adalah belajar dengan cara menyicil secara rutin. Nah, di kedokteran itu kan yang tadi udah dijelasin banyak banget yang harus dipelajarin. Jadi, I don't think that kita bisa belajar SKS atau sistem kebut semalam. Nggak tahu ya kalau ada yang bisa belajar kayak gitu, wow sih. Tapi itu biasanya cuma short term memory kalau yang belajar SKS. Tapi aku advice kalau di kedokteran itu belajarnya dengan cara nyicil guys. Jadi review pelajaran yang dibahas hari itu. Terus kalau ada waktu, kesempatan lagi, kalau kalian mau advance reading atau pelajarin sedikit aja topik yang mau dibahas hari berikutnya, kalau kalian ada waktu, dengan cara seperti itu kalian gak akan keteteran nanti kalau misalnya udah mau ujian. Karena bagaimanapun juga pelajaran kedokteran itu saking banyaknya, jadi kalian harus bisa bagi waktu dengan baik dengan cara mencicil belajarnya. Karena yang dipelajarin bukan cuma satu pelajaran guys, banyak banget. Jadi dengan cara mencicil, kita nanti nggak akan kewalahan pas ujian. Tips yang berikutnya adalah pelajari soal-soal tahun lalu. Kalau aku dulu biasanya sebutnya samplex atau sample exam. Ada juga yang sebutannya old test paper atau OTP. Nah, pelajari soal-soal tahun lalu itu bukannya kita mau males ya, kayak mau ujian terus kita udahlah kita baca-baca soal tahun lalu aja, siapa tahu soal yang keluar sama persis. Bukan dengan kayak gitu ya guys. Sebenarnya dengan cara kita mempelajari soal-soal tahun lalu itu, kita bisa memahami konsepnya, kira-kira apa sih yang mau ditanyain gitu loh, pertanyaan apa sih yang penting. Jadi bukan buat kita ngafalin ini jawabannya A, yang ini jawabannya C, bukan. Dengan cara kita membahas soal-soal tahun lalu ini, kita tahu konsep besarnya. Oh, ternyata yang penting dari topik ini tuh ini ya. Kenapa sih ini yang ditanyain? Karena ternyata ini yang penting. Karena di kedokteran itu, saking banyaknya informasi yang harus kita tahu, kita harus bisa milah-milah. Yang mana yang must know, yang kalian memang harus tahu, yang mana yang nice to know, yang kalian cukup tahu aja. Nah biasanya yang ditanyain di soal-soal ujian itu adalah yang must know, yang memang calon-calon dokter harus tahu itu. Buat kalian untuk jadi dokter, kalian harus tahu itu, karena itu adalah teori yang penting yang harus kalian ketahui. Tips yang terakhir adalah ikuti diskusi kelompok. Nah, enak sekali sebenarnya ikut join diskusi kelompok ini, apalagi kalau udah mau ujian, deket-deket ujian. Karena dengan cara kita join diskusi kelompok, biasanya kita akan sharing topik-topik yang udah kita pelajarin, dan di situ kita bisa tahu kemampuan kita, penguasaan kita udah sampai mana sih. Kita juga bisa tahu, oh kita masih kurang nih belajarnya di topik ini. Nah, pas diskusi kelompok itu sebaiknya kita datang bukan cuma ngedengerin teman kita jelasin, tapi sebaiknya masing-masing member yang ikut diskusi kelompok itu sudah mempelajari sebelumnya topik yang akan didiskusikan. Jadi nggak cuma bengong-bengong doang dengerin pas diskusi, melainkan sama-sama memang sharing, berbagi, atau saling menjelaskan, saling mengajarkan. Dan dengan cara seperti itu, kalian bisa sama-sama memahami topik yang akan diujiankan. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Saya percaya tips-tips tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau masuk FK atau buat teman-teman yang udah di FK sekarang. Semoga belajarnya bisa lebih semangat lagi. Oke, see you on my next video. Bye-bye.